Mulai aja, Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan juga kepada dosen pengampu mata kuliah Peradilan Hukum Internasional kelas 6I, Bapak Afandi Sitamala di tempat. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint tentang delimitation of the maritime boundary in the Gulf of Maine area, Kanada, United States of America tahun 1979 sampai 1981. Untuk anggotanya, yang pertama ada saya sendiri yaitu Denny Febrian, terus ada Gary Estanza, dan juga ada Vina Hiliana. Dan yang ketiga dan yang keempat ada Kansa Takia Husna, yang kelima ada Nur Hadi, yang keenam ada Rida Hasti, yang ketujuh ada Indah Nur Khairiah, dan yang ke-8 adalah Jessica Putriana Sianipa. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman dari kelompok 1, yaitu Teluk Maine. Silakan. Teluk Maine merupakan teluk besar yang terletak di pantai timur laut Amerika Utara. Pada tahun 1979, terdapat persengketaan antara Kanada dan Amerika Serikat mengenai hak menangkap ikan dan sumber daya alam lainnya di Teluk Maine, terutama di wilayah Georges Bank yang kaya akan minyak dan gas bumi. Antara Amerika Serikat dan Kanada masing-masing mengajukan klaim tersendiri terhadap batas dari teluk tersebut. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok 1 lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kasus ini merupakan kasus pertama sebelum Mahkamah Internasional atau ICJ mengurus tentang perbatasan maritim dan zona perikanan eksklusif. Dalam sengketa ini, untuk pertama kalinya, Mahkamah Internasional membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa atau Chamber of Dispute Settlement berdasarkan pasal 26 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Persoalan pokok yang diajukan adalah mengenai penetapan perbatasan tunggal atau single maritime boundary. Pada mulanya, perbedaan dari para pihak tersebut adalah terkait dengan garis batas landas kontinen. Amerika mengklaim bahwa berdasarkan proklamasi Truman, September 1945, batasan dari landas kontinen Amerika Serikat yaitu mencapai kedalaman 100 depa yang digunakan terhadap Teluk Maine. Kanada mengklaim yurisdiksi pada basis penggambaran equidistance line sesuai dengan ketentuan pasal 6 dari Convention on the Continental Shelf 1958, di mana baik Amerika Serikat dan Kanada merupakan para pihaknya, menegaskan bahwa Kanada telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam bagian dari Georges Bank, dan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah menyadari posisi mereka pada pertengahan tahun 1960-an dan setuju di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Indah, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rida. Silakan. Ya, selain pasal yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada juga hasil keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ terhadap sengketa Teluk Maine. Nah, telah ditetapkan oleh pasal kedua dalam perjanjian damai, yaitu pada tahun 1783 antara Yang Mulia Inggris dan Amerika Serikat, bahwasannya batas Amerika Serikat harus mencakup semua pulau dalam jarak 23 dari setiap bagian
dari pantai Amerika Serikat dan terletak di antara garis-garis yang ditarik ke timur, dan titik-titik di mana batas-batas tersebut di atas, antara lain yaitu Nova Scotia di satu bagian dan Florida Timur di sisi lain. Masing-masing akan menyentuh Teluk Fundy dan Samudra Atlantik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rida. Dan untuk kesimpulan, selanjutnya silakan langsung dibaca saja. Oke, baik. Dapat disimpulkan bahwa diplomasi dan pengambilan keputusan Mahkamah Internasional dapat memberikan landasan hukum dan pedoman hukum bagi negara-negara dalam hubungan internasional. Penegakan peraturan-peraturan keselamatan lingkungan laut juga menjadi penting di sisi lain. Pentingnya pengembangan kelembagaan dalam hukum internasional juga perlu diperhatikan. Baik, terima kasih kepada Vina. Dan saat ini kita akan melakukan diskusi bersama dengan teman-teman. Jadi kita mulai saja diskusinya. Dari kelompok 1 silakan. Selanjutnya, mari kita berdiskusi. Yang pertama, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang saudara bahas? Dan yang kedua, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Yang ketiga, dalam sengketa ini, apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Dan yang keempat, bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang saudara bahas? Dan yang kelima, menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah sudah sesuai dengan hukum internasional, serta pemenuhan terhadap rasa adil dari masing-masing pihak? Selanjutnya, baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dimulai dari pertanyaan pertama, sengketa hukum apa yang terjadi pada putusan yang kami bahas? Yang kami bahas yaitu persengketaan antara Kanada dan Amerika Serikat mengenai hak menangkap ikan dan sumber daya alam lainnya di Teluk Maine, terutama wilayah George Bank yang kaya akan minyak dan gas bumi. Antara Amerika Serikat dan Kanada masing-masing mengajukan klaim tersendiri terhadap batas dari teluk tersebut. Lalu pertanyaan kedua, berapa lama durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait? Durasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terkait ialah menurut arbitrase 30 hari setelah penetapan perintah melakukan mediasi oleh mediator. Namun mediasi ini tidak berjalan mulus sehingga masing-masing pihak memutuskan menyerahkannya kepada ICJ. Baru kemudian pada Oktober 1984 ICJ memberikan keputusan terkait perbatasan di Teluk Maine. Pertanyaan nomor 3, dalam sengketa ini apakah Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili? Menurut kami sengketa hukum ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun mekanisme yang ditempuh telah mengikuti mekanisme yang prosedural sesuai dengan yang diatur oleh hukum internasional, mengutamakan penggunaan cara damai sebelum mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional menyatakan Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional sehingga wajib memberikan ganti rugi. Namun Amerika Serikat menolak keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah. Baik, selanjutnya saya yang akan menjawab pertanyaan yang sudah tertera di PowerPoint. Bagian nomor 4. Bagaimana putusan Mahkamah Internasional dalam kasus yang dibahas? Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk membuat sebuah perjanjian khusus, yaitu Special Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America to submit to Chamber of the International Court of Justice the delimitation of the maritime boundary in the Gulf
of Main Area, di mana dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengajukan perkara tersebut melalui pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional. Kasus ini merupakan kasus pertama sebelum Mahkamah Internasional atau ICJ mengurus tentang perbatasan maritim dan zona perikanan eksklusif. Dalam sengketa ini untuk pertama kalinya, Mahkamah Internasional membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa atau Chamber of Dispute Settlement berdasarkan pasal 26 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Persoalan pokok yang diajukan adalah mengenai penetapan perbatasan tunggal atau single maritime boundary yang digunakan. Itu jawaban dari nomor 4. Selanjutnya, pertanyaan dari nomor 5 mengenai sebagai berikut. Menurut saudara, apakah putusan yang dihasilkan Mahkamah Internasional sudah sesuai dengan hukum internasional serta pemenuhan terhadap rasa keadilan dari masing-masing pihak? Menurut kami, belum sesuai, karena dalam menetapkan perbatasan laut dengan negara tetangga, tidak hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada metode yang benar, yaitu equidistance line dengan keadaan khusus dan batas laut, serta penetapan hukum prosedural internasional. Sehingga hasil dari pembagian wilayah laut itu terletak dekat dengan keadilan batas wilayah atau equitable solution. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang telah melihat video kami di YouTube kami ini. Terima kasih juga udah mengikuti diskusi dari kelompok 1 ini, dan mohon maaf jika dari kami ada salah kata ataupun kosakata yang kurang di hati para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.